Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang eh, kontrak cangkang maupun fiber ya teman-teman. Berikut juga dengan DO-nya, kemudian dengan invoice dan bagaimana mekanismenya ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang untuk cangkang ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil contoh ini. Bayarnya adalah CPRA Sejahtera. Jadi kita besarkan dulu ya teman-teman. Mungkin ada sebagian teman yang kurang kelihatan ini. Oke, seperti ini teman-teman tampilannya. Oke. Nah, begitu juga dengan tutorial sebelumnya. Jadi untuk kontrak cangkang ini, nomor kontrak adalah kalau cangkang ya. Cangkang ini dihitung secara menyeluruhan dalam setahun. Jadi dalam 1 tahun ini di tahun 2025, CPRA Sejahtera ini mendapat nomor urut 028. 028 untuk nomor kontrak jual belinya. Jadi untuk pemberian nomor kontrak untuk cangkang dan fiber ini tidak khusus untuk per masing-masing buyer, namun bayarnya bisa saja dari samudra, dari palem, atau yang lainnya. Jadi nomornya ini bersambung dia. Misalnya nanti akan ada lagi buyer dari CP Palem Agro ya. Jadi Palem Agro mungkin akan dapat nomor di 029 atau dan seterusnya 030 dan seterusnya. Jadi berurutan dia berdasarkan eh, total kontrak yang dikeluarkan selama 1 tahun. Jadi misalnya kemarin yang terakhir itu di 027, artinya dibayar yang sudah deal sekarang ini itu kita keluarkan nomor kontrak yang eh, plus satunya setelah yang dikeluarkan terakhir kemarin, ya. Kemudian untuk nama pembelinya dan alamatnya ini sesuai dengan yang dilaporkan. Utamanya untuk alamat ini biasanya pedomannya di data NPWP dari si buyer ya. Untuk penulisan nama CP-nya harus sesuai juga dengan di NPWP. Nah, nomor di NPWP ini adalah yang digunakan adalah NPWP 16 digit. Kemudian untuk penjualnya ini hampir sama dengan yang kontrak CPO atau cangkang atau PK. Ini kurang lebih sama, tidak ada yang dirubah. Untuk NPWP-nya juga sama. Nah, kemudian untuk komoditinya sendiri, di sini ada cangkang sawit atau bahasa Inggrisnya palm kernel shell ya. Kemudian untuk mutunya, di sini telah ditentukan kadar mutu airnya itu maksimal 24% atau biasanya ada tambahan non-screening gitu. Jadi yang kita jual itu adalah kadar airnya yang tidak lebih dari 24% dan tidak ada yang namanya cangkang grade A, grade B atau yang lainnya. Artinya kita jual cangkang itu eh, non-screening. Jadi tidak ada yang dipilih ya, tidak ada screening, tidak ada yang kelas 1, kelas 2 atau kelas berapa gitu. Kemudian untuk kuantitasnya itu sesuai dengan eh, yang sudah disepakatin antara Pak Direktur dengan buyer ya. Ini biasanya Pak Direktur itu selalu mensetujui pembelian cangkang itu dalam jumlah maksimal 100. Kadang ada yang minta sampai 200 sekaligus gitu biar nggak bolak-balik atau 150. Namun Pak Direktur memberikan batasan sampai dengan 100 ya, 100 kilo. Kemudian di sampingnya ini mungkin agak beda ya dengan yang di CPO atau PK tadi. Kalau di cangkang ataupun di fiber ini ada tambahan di sampingnya itu terbilang dari kuantitinya. Kemudian untuk harga satuannya, nah ini teman-teman, 650 yang tertulis di sini itu adalah harga yang disepakati di luar PPN. Nah, jadi kalau misalnya ditambahkan PPN 11%, jadi totalnya ini sudah termasuk PPN.
72.150 ini sudah termasuk PPN ya. Jadi 650 plus PPN 11%, jadi totalnya dari 100 ton dikalikan 650 per kilo ditambah PPN 11% itu menjadi 72.150. Nah, di sampingnya juga dibuat dengan huruf atau terbilang ya. Kemudian untuk asal barangnya ini juga sudah baku, tidak ada perubahan. Nah, syarat pembelian, nah kebanyakan dari bayar cangkang kita itu adalah loko PMKS. Artinya mereka bayar dari setelah timbangan ya. Jadi timbangan kita dasarnya timbangan kita. Misalnya timbangan kita itu eh, satu kali pengangkutan itu 20 ton. Artinya ketika mereka sudah keluar dari timbangan, itulah batas tanggung jawab dari si penjual. Makanya disebut loko PMKS. Bedanya dengan perangko itu, perangko biasanya untuk PK sama CPO, itu perangko artinya ketika barang sampai di Medan atau Belawan, yang diakui adalah timbangan dari pihak pembeli, bukan timbangan kita. Artinya timbangan kita itu sebagai pembanding ketika terjadi kesusutan ataupun ada dicurigai nambah ya. Kita nggak tahu di jalan itu seperti apa perlakuan oleh supir. Kita nggak tahu, kadang-kadang ada supir yang baik, ada supir juga yang kurang baik. Nggak semuanya supir itu jelek. Jadi ada kadang susut, kadang lebih. Nah, kadang lebihnya itu biasanya faktor suhu ya, karena untuk CPU sendiri eh, suhu yang dikirimkan pada saat pengiriman itu dari dispatch itu kondisinya panas sehingga timbangan jadi lebih ringan. Nah, ketika sampai di Medan atau Kuala Tanjung itu biasanya ada penambahan karena mungkin kondisi minyak di dalam tangkis itu sudah dingin sehingga menambah berat timbangan. Nah, biasanya untuk timbangan di Wilmar itu akurasinya nambah. Kemudian yang disemat biasanya pas antara yang kita kirim, misalnya kita kirim 20 ton, biasanya disemat itu eh, cukup 20 ton. Namun tergantung juga pengangkutannya. Sejauh ini pengangkutan yang kita pakai untuk CPU dan semat ya, itu ada untuk PSG dengan sempurna itu ada perbedaan. Kalau di PSG selama ini eh, dari pengalaman yang sudah ada, yang sudah terjadi, jadi pengangkutan dari PSG ini selalu konsisten. Artinya jarang terjadi penyusutan. Nah, kalau di Sempurna sendiri itu bukan jarang, bahkan terlalu sering ada penyusutan, walaupun ada juga yang pas, draw, ataupun kadang ada yang nambah 10 kilo kalau misalnya di MNA. Nah, artinya dari dua pengangkutan ini yang bisa dijadikan untuk kalibrasi dari pengangkutan PSG. Kemudian, nah untuk cangkang sendiri ini kita tidak memikirkan siapa yang mengangkut, karena pengangkutan itu adalah tanggung jawab dari si buyer. Jadi hanya PK yang sama CPO itu yang dipikirkan untuk pengangkutannya. Jadi untuk yang cangkang fiber ini pengangkutan sepenuhnya ditanggung oleh buyer. Jadi ketika keluar dari timbangan itulah tonase yang kita laporkan kepada buyer. Kemudian dasar timbangannya ini pabrik penjual. Nah, bedanya sama CPO atau PK itu adalah pabriknya si pembeli. Kemudian waktu pengambilan, nah biasanya cangkang ini kan tergantung ya kondisi ketersediaan komoditinya itu di pabrik. Jadi kalau misalnya pas memang lagi banyak, biasanya setelah deal, kalau misalnya dealnya itu di hari Sabtu, pengambilan bisa diambil itu pada hari Senin. Namun kalau misalnya dealnya pada hari Kamis, hari Jumat, itu sudah bisa diambil waktu pengambilan ya. Kalau misalnya stoknya itu banyak. Stoknya banyak, kenapa? Karena lebih baik mereka cepat ambil ketimbang mereka tumpuk stok di tempat kita ya, karena tempat penyimpanan kita kecil sehingga disarankan setelah deal besoknya langsung dimuat. Bila perlu dihabiskan langsung pada hari itu juga. Kemudian, nah ini untuk cangkang dan fiber, eh,
pembayaran ini harus dilakukan pada saat setelah deal ya, setelah deal itu langsung ditransfer ke rekening BSI yang ini nomornya atas nama PT Rizka Karya Mandiri. Jadi eh, tidak ada pengiriman ke rekening-rekening pribadi karena ini termasuk dengan penjualan ya, penjualan ada kaitannya dengan penjualan eh, produk perusahaan. Nah, kemudian untuk yang keterangan lain-lainnya ini juga sudah baku, tidak ada perubahan. Nah, untuk tanggal yang di bawah ini biasanya tanggal deal-nya ya, deal kontrak. Kadang walaupun kadang ada juga calon buyer itu yang batal nggak jadi beli gitu. Nah, itu tinggal kita kalau misalnya batal, nomor kontraknya kan nggak terpakai itu. Biasanya kita pakai nanti kalau misalnya ada kontrak baru, nomor kontraknya kita pakai, yang lama kita batalin gitu. Jadi untuk yang di bawah ini nama biasanya mereka cuman hanya kepingin dicantumkan persetujuan pembeli itu nama perusahaannya. Jarang ada yang mau misalnya posisi direktur namanya si Pak Anton misalnya. Itu mereka jarang, lebih suka seperti ini. Jadi perusahaan pembeli sesuai dengan eh, data yang di atas ini gitu. Kemudian, nah ini yang seperti saya sampaikan ketika Pak Rizky sudah setuju, ya Pak Direktur sudah setuju, ditandatangani ini yang ini kontrak-kontrak ini. Kemudian KTU menstempel, memberikan materai untuk yang di lembar satu, lembar kedua itu tanpa materai, karena materai di lembar kedua itu nanti adalah tanggung jawab si buyer. Jadi untuk lembar pertama itu kita kasih materai, tanda tangan, kemudian stempel basah ya, ini bukan digital, stempel basah. Kemudian setelah dokumen-dokumen kontrak itu selesai, kita scan dalam format PDF. Nah, ini DO-nya. Ini DO untuk cangkang ya, yang berkaitan dengan kontrak yang di atas tadi. Ini nomor kontraknya dan ini nomor DO. Nah, nomor DO ini seperti yang saya sebutkan dalam video sebelumnya, nomor DO ini adalah diinformasikan oleh petugas timbangan yang menginput data kontrak ini. Kemudian nama barangnya sesuai dengan data kontrak itu adalah cangkang, kuantitinya, jumlahnya sesuai dengan di kontrak. Nah, terbilangnya ini terbilang dari kuantiti yang di dalam kontrak. Kemudian pembelinya, nah untuk cangkang dan fiber di sini pembeli langsung CP RA Sejahtera. Kemudian alamatnya ini sesuai dengan alamat di data kontrak tadi. Kemudian untuk tanggal DO-nya ini biasanya dibuat tidak sesuai kalau di kontrak tadi tanggal 23. Nah, ini setelah pembayaran biasanya DO-nya keluar 1 hari setelah pembayaran atau misalnya oh ini kontraknya diajukan dealnya tanggal 23 baru dibayar itu kontraknya pada tanggal 24. DO-nya boleh dibuat tanggal 24 ya. Kemudian untuk mutu tidak boleh melewati. Nah, ini sesuai dengan yang di data kontrak, kadar airnya. Misalnya kalau ada tambah-tambahan lagi, non screening atau segala macam, itu silahkan ditambahkan ya. Ini opsional untuk yang di sini. Kemudian untuk pengangkutannya adalah nama si buyer itu sendiri ya. Kemudian ini contoh yang untuk cangkang. Selanjutnya kita lanjut yang untuk fiber ya, teman-teman. Nah, ini fiber kita ambil contoh Joel Effendi. Nah, begitu juga untuk yang pemberian nomor kontrak ini. Nomor kontrak ini untuk fiber itu sama seperti yang di cangkang tadi. Misalnya dalam setahun ini kita sudah mengeluarkan kontrak itu sampai dengan nomor 22 kontrak ya untuk penjual beli fiber. Artinya ketika ada kontrak baru yang sudah deal, itu nomor kontraknya menyambung dari kontrak yang terakhir. Jadi misalnya yang terakhir itu nomor 22. Jadi untuk yang kontrak baru yang sudah deal itu nomornya 023. Nah, untuk yang di sini formatnya juga sudah baku ya, sudah baku. Misalnya kontrak jual beli strip fiber ya kalau untuk fiber. Nah, kalau untuk cangkang CKG, nah ininya tetap miring RKMA-nya. Nah, miring 5 Romawi ini adalah menunjukkan bulan, bulan kontrak, kemudian tahunnya. Kemudian di ini data pembeli kadang untuk fiber ini ada yang CP atau PT atau perorangan ya. Ini perorangan kebetulan ini contoh perorangan.
Nah, ini alamatnya juga sesuai dengan alamat yang tertulis di NPWP. Nah, kenapa di sini NPWP-nya tertulis dua nomor? Ini adalah NPWP 16 digit versinya eh, NPWP lama, nomor NPWP lama. Nah, ini adalah nomor KTP dari si pembeli. Kalau misalnya itu PT atau CP biasanya tidak menggunakan NIK KTP karena ini pribadi. Jadi ini adalah NIK KTP karena untuk aturan yang ada sekarang itu adalah NIK KTP sama dengan nomor NPWP kita sekarang gitu. Jadi eh, untuk saya, jadi nomor KTP saya itu adalah nomor NPWP kalau sekarang. Kalau dulu mungkin nomor NPWP itu mungkin 69, 13, sekian sekian gitu. Nah, sekarang ini nomor NPWP itu sesuai dengan nomor KTP kita. Nah, untuk penjualnya sendiri sama, alamatnya juga sama, NPWP dari PT Rizya Karya Mandiri juga sama. Kemudian untuk ininya komoditinya ini serat kelapa sawit ya atau fiber. Kemudian mutunya ini juga bermacam-macam. Ini untuk fiber. Nah, kuantitasnya sama. Nah, untuk harga satuannya. Nah, kebiasanya untuk di fiber ini harganya bervariasi ya. Beda-beda buyer itu biasanya beda harga. Nah, satu lagi untuk di fiber ini harga 120 per kilo ini biasanya sudah include, sudah termasuk PPN di situ, sehingga nanti staf pajak memang agak sedikit kewalahan ya untuk memasukkan eh, faktur pajaknya karena 120 per kilo itu sudah include, sudah di dalamnya itu PPN. Jadi agak repot nantinya. Kemudian untuk yang ini asal barang itu sama, kemudian syarat penyerahan juga sama seperti cangkang, dasar timbangan juga sama. Nah, untuk waktu pengambilan juga sama seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk sama. Caranya gimana kalau misalnya deal kontraknya itu hari Sabtu, mungkin kita akan mulai pengirimannya itu atau pengambilannya itu di hari Senin. Kalau misalnya kontraknya deal hari Kamis, kalau memang tersedia barangnya di pabrik untuk fibernya, boleh kita buat di hari berikutnya, misalnya hari Jumat gitu. Namun kalau misalnya tidak tersedia, kita lompatkan dulu perkiraan kita kira-kira kapan baru mulai ada itu nanti stok fibernya. Jadi untuk fiber ini beda sama cangkang ya. Kalau cangkang itu ready stock, kalau misalnya untuk fiber ini kadang-kadang memang fiber itu hampir nggak ada stok gitu. Sekali ambil habis, sekali ambil habis gitu. Bayarnya banyak, barangnya nggak ada. Kemudian untuk yang syarat pembayaran juga sama. Nah, ini sama seperti cangkang, artinya ketika sudah deal, buyer itu melakukan pembayaran ke PT Rizja Karya Mandiri sesuai nomor rekening ini, bukan ke rekening pribadi kalau dulu non PPN itu ke rekening pribadi walaupun eh, penggunaan uang itu nanti kembali lagi ke untuk penggunaan PT Rizja Karya Mandiri. Kemudian untuk keterangan lain-lain juga sama. Nah, ini untuk tanggal deal kontraknya juga sama seperti cangkang tadi. Kemudian sama seperti cangkang tadi, di paper ini juga menggunakan materai, kemudian tanda tangan Pak Rizky, atau Pak Direktur, kemudian stempel basah. Nah, untuk lembar kedua itu nanti dokumen-dokumen ini kita kirimkan yang aslinya ke buyer ya, ke buyer nanti buyer setelah buyer itu menandatangani di lembar kedua dengan materai dan tanda tangan buyer. Kalau misalnya CP itu atau PT itu ada stempelnya, namun kalau misalnya pribadi seperti ini cukup materai dan tanda tangan dari si buyer. Kemudian buyer nanti akan mengirimkan kembali kontrak yang sudah ditandatangani ke kita. Nah, masalah pengiriman dokumen ke buyer dari PT RKMA ini terserah mau boleh melalui JNE, melalui pos, terserah mana yang lebih memudahkan. Dan sepenuhnya biaya pengiriman dokumen ke buyer ini ditanggung oleh penjual ya, PT Rizka, dalam hal ini PT Rizka Karya Mandiri. Begitu juga sebaliknya ketika nanti orang si buyer itu mengirimkan kembali dokumen kontrak yang sudah ditandatangani oleh buyer, itu tanggungan si pembeli, bukan tanggungan dari si penjual. Jadi masing-masing baik buyer ataupun penjual itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, untuk DO-nya sendiri kurang lebih template-nya sama juga ya, teman-teman. Di bawah ini tetap menggunakan logo ISPO karena kita sudah ISPO.
Nah, untuk DO-nya sendiri kurang lebih sama. Jadi nomor DO-nya ini diinfokan oleh petugas timbangan setelah data kontrak ini diinput oleh petugas timbangan. Nah, untuk nama barangnya serat kelapa sawit sesuai dengan data kontrak, kuantitinya juga sama, terbilangnya juga sama. Nah, untuk tujuannya pembeli, nama jual F&D. Nah, untuk alamatnya sama sesuai dengan di kontrak. Untuk tanggal DO-nya biasanya sama seperti di cangkang tadi, boleh 1 hari setelah tanda tangan kontrak, boleh eh, hari itu juga ketika sudah beres semua pembayaran dari si buyer. Nah, kemudian setelah DO ini ditandatangani, seperti yang saya jelaskan sebelum pada video sebelumnya, ditandatangani, kemudian KTU melakukan scan dokumen ya. Nah, ini untuk syarat-syarat mutu fiber itu seperti ini. Nah, untuk pengangkutannya juga ini pengangkutan ditanggung oleh si buyer. Setelah dokumen-dokumen ini siap, seperti kontrak, kontrak lembar satu dan lembar 2 yang sudah diberikan meterai, kemudian untuk yang di lembar kedua kontrak itu buyer tidak, buyer nanti yang menyediakan materi. Jadi untuk lembar satu itu materi ditanggung oleh penjual ya. Untuk yang lembar kedua nanti eh, buyer itu yang menanggung materinya. Kemudian DO, kemudian ada invoice ya teman-teman, nanti akan kita bahas sendiri tentang invoice. Nah, ini invoice. Kemudian ada faktur pajak, ada faktur pajak. Nah, inilah yang akan kita dokumen-dokumen inilah yang akan kita kirimkan ke si buyer. Yang aslinya semuanya asli ya, teman-teman. Jadi ini kebetulan dokumen scan. Jadi yang aslinya ini semua dikirim ke buyer. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat invoice dan faktur pajak. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.